Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, dan juga membahas topik-topik yang hangat yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, tema kita pemirsa pada malam hari ini adalah Pemuda dalam Ruang Politik. Untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Jurnal TV. Yang pertama saya perkenalkan dahulu Bapak Dr. John Rete Alfrisandi sebagai pengamat politik Esos MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam pemirsa Jurnal TV. Apa kabar? Baik. Masih bisa datang ke sini? Ya. Di tengah gejolak-gejolak corona kita yang lagi melanda Indonesia dan dunia. Iya, saya kira Palangkaraya aman. Terkendali. Kemudian ada dua pemuda di sini. Yang pertama Eva Prasmeihaga dari BEM Unpar. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Dan yang ketiga adalah Ahmad Sofyan Wanandi dari BEM Unpar juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Syukur. Terima kasih sudah hadir di studio Jurnal Televisi. Pemirsa, kita ingin mengetahui lagi lebih banyak. Apa peran pemuda di ranah politik? Kemudian bagaimana mereka menanggapi politik itu sendiri yang konotasinya kemungkinan besar negatif selama ini orang berpikir. Kemudian bagaimana pengamat politik melihat jika sebentar lagi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Langsung saja kita bahas bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Kita langsung saja, saya ke Pak Dokter dulu. Pak, apa sebenarnya sih politik itu? Kalau orang melihat atau mendengar selama ini, kadang ada yang underestimate, ada yang ilfil. Sebenarnya kita kembali lagi ke asal, apa sih sebenarnya politik itu sendiri? Iya, kalau kita melihat ya dari konteks secara keilmuan bahwa Aristoteles itu kan filosofi hadirnya politik itu adalah membuat manusia atau kehidupan manusia itu menjadi lebih baik gitu. Jadi manusia itu melalui kegiatan-kegiatan politik itu akan mampu menciptakan kebaikan bagi manusia. Nah, memang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Olive bahwa politik itu menjadi negatif dan lain-lain karena politik itu sendiri dalam proses Perjalanannya, pelaksanaannya pelaksanaan kekuasaan itu tentunya juga dia tidak berada di arena yang bebas nilai, tapi dia memiliki syarat nilai karena para pihak itu memiliki kepentingan-kepentingan. Pada waktu kemudian politik dalam konteks kekuasaan itu harus diputuskan satu keputusan atau kebijakan, maka pasti ada kepentingan-kepentingan yang menyertai. Nah, disinilah sebenarnya juga pertarungan terkait dengan bagaimana wajah politik itu bisa menjadi baik atau buruk adalah sangat bergantung kemampuan dari para pihak itu untuk mampu mengakomodasikan, karena pada intinya dia akan menjadi baik, politik itu menjadi baik pada waktu dia mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas. Idealnya seperti itu. Kemudian ketika nilai-nilai itu bergeser sehingga saya ambil contoh di sini anak muda mungkin belum sudah ilfil atau underestimate duluan, politik itu ya gimana lah gitu. Menilainya sudah tidak enak dulu. Makanya mungkin kita malam hari ini kita mau belajar bersama bahwa ini loh politik itu adalah seni yang bagus. Ya, saya kira dalam konteks kekuasaan itu ada kelompok-kelompok yang tentunya jumlahnya tidak banyak gitu yang akan nanti terlibat dalam proses kebijakan itu, karena para pengambil kebijakan itu tentunya adalah orang-orang yang mungkin secara legal formal dia memiliki kewenangan maupun secara non formal dia tidak memiliki kewenangan tapi dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses kebijakan negara. Nah, karena itu sebenarnya para pihak itu pada waktu terjadi pertarungan kepentingan itu, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, pada waktu kita bicara tentang politik itu dia juga berada dalam satu rel, satu koridor. Koridornya itu adalah melalui regulasi, melalui undang-undang, melalui konstitusi. Negara itu dibentuk hasil kesepakatan.
untuk mengelola negara itu maka dibuatlah konstitusi. Nah, konstitusi ini lahir dari proses politik. Di dalam proses politik itu ada banyak pihak-pihak yang ikut terlibat merumuskan proses dari materi konstitusi. Nah, disitulah sebenarnya pertarungan ide gagasan, di mana ide dan gagasan itu tentunya dia akan menjadi baik pada waktu ide dan gagasan itu bermuatan nilai-nilai yang baik dan diaplikasikan juga secara Iya, baik. iya. Dan aktornya pun harus baik berarti di sini. Iya. Satu kesinambungan kan Iya. bertiga ini. Artinya politik itu menjadi buruk itu secara teoritik itu karena tabiat dari manusia itu sendiri. Jadi kelakuan tabiat yang ada, karena manusia itu pada dasarnya adalah memiliki naluri sebagai binatang politik. Jadi political animals itu dimana setiap orang itu memiliki ingin dia berkuasa gitu. Jadi pada waktu dia ingin berkuasa itu dia dikendalikan oleh nilai-nilai yang membentuknya. Pada waktu dia berada dalam satu nilai yang mendidik dia untuk melakukan tindakan-tindakan secara baik, mengikuti norma-norma yang ada di dalam tatanan masyarakat, maka dia akan menjadi baik. Nah, demikian juga politik. Politik itu seperti saya sampaikan tadi bahwa dia menjadi tidak baik pada waktu kemudian ada tabiat yang tidak baik dari manusia, karena pada dasarnya manusia itu juga memiliki tabiat yang tidak baik. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada pertarungan antara yang baik dan yang buruk. Yang harus dilakukan adalah bagaimana memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, karena itu baik dan buruk itu kan ditentukan oleh nilai, oleh norma, oleh kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat di dalam di mana politik itu dilakukan atau aturan itu dibuat, norma itu dibuat. Nah, karena itu yang harus kita lakukan tentunya dalam arena untuk pengambilan keputusan itu, khususnya menyangkut negara, karena tidak semua dalam konteks pertarungan itu memiliki pemikiran yang baik atau yang memikirkan kepentingan masyarakat secara luas, tapi mungkin mereka memiliki pemikiran untuk kepentingan kelompoknya atau individunya, maka individu-individu yang terlibat dalam proses itu harus berupaya, berlomba untuk mempertahankan argumentasi, ide-idenya yang kemudian tertuangkan di dalam keputusan atau kebijakan negara. Karena itu politik itu juga bisa berarti kebijakan. Oke, saya bergeser ke mahasiswa dulu. Ke Haga dulu, saya panggil Haga. Kalau menurut kamu sendiri politik itu seperti apa sih? Kalau menurut saya politik itu adalah seni. Bagaimana kita memainkan seni itu. Seni tidak berkaitan juga sangat luas seni ini, dari gerak, tari, dan sebagainya. Bagaimana kita menjadikan politik ini adalah sebuah seni. Bagaimana kita menciptakan sebuah konsep untuk mengakomodir tadi kepentingan-kepentingan untuk masyarakat. Dan di situ juga kita untuk mencapai suatu target kita, suatu kekuasaan itu membutuhkan suatu namanya pergerakan seni yang bagus. Dari segi anak muda, bagaimana melihat selama ini apabila orang berpandangan bahwa dia bermain politik itu penuh dengan intrik? Menurut pandangan kami, dari sudut pandang kalian mahasiswa aja. Kalau menurut pandangan kami, di dalam kegiatan kami tetap dalam idealisme kami. Dalam idealisme kepemudaan kami tidak ingin tercampur, terkontaminasi dengan hal-hal di luar itu. Oke, langsung sebelah. Ahmad, gimana? Dengan pertanyaan yang sama, menurut Anda politik itu seperti apa? Kemudian bagaimana ketika stigma negatif itu sudah ada? Bagaimana kalian ini di sini untuk merubah itu dalam tanda kutip? Ya, politik ya, kalau kita berbicara politik berarti kita berbicara strategi atau seni bagaimana seseorang itu mencapai suatu tujuan. Jadi di dalam politik itu tidak ada yang namanya keberhasilan sesuatu orang tanpa adanya kelompok-kelompok tertentu juga. Contohnya setiap kegiatan pasti ada di dalamnya unsur politik, seperti itu. Kalau kita berbicara dalam perspektif pemuda, berarti kita berbicara pada idealisme kita sendiri, seperti itu. Kalau di kegiatan kami kan di kemahasiswaan kami fokusnya bergerak pada tujuan kami itu seperti apa ke depannya. Kalau stigma pikiran orang negatif terhadap politik, mungkin saya berpandangan itu bawahnya tidak seperti itu, karena setiap kegiatan pasti ada unsur politik seperti itu. Oke, bergeser ke Pak Dokter.
biasanya kalau politik itu dia konotasinya pasti demokrasi. Kalau menurut Pak Dokter sendiri seperti apa? Iya, kalau kita bicara tentang politik itu kan, politik itu dia terkait dengan bagaimana mengelola negara. Jadi politik itu dalam konteks yang kita kenal itu adalah bagaimana mekanisme proses pengelolaan negara. Jadi dia terkait dengan keputusan atau kebijakan-kebijakan negara. Nah, karena itu pada waktu kita berbicara tentang politik itu tentunya nilai-nilai yang harus dikandung itu adalah nilai-nilai yang mengandung tentang kepentingan secara luas, atau dalam bahasa kebijakan publiknya disebut dengan public interest. Jadi keputusan atau kebijakan itu mengandung nilai-nilai itu. Nah, karena itu pada waktu kita berbicara tentang politik dan terkait dengan politik itu, maka yang terjadi itu ada satu komponen begitu. Dalam politik itu ada yang disebut dengan struktur politik. Jadi struktur itu ada yang disebut dengan suprastruktur politik dan ada yang disebut dengan infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik itu salah satunya adalah partai politik dan suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga politik formal. Nah, kedua struktur ini dalam proses pembentukan sebuah keputusan politik yang kita kenal dalam satu sistem atau mekanisme politik itu saling berinteraksi, bekerja sama. Karena infrastruktur itu adalah ranah atau domain kehidupan politik di masyarakat, di mana dia menghimpun semua kepentingan aspirasi dari masyarakat yang kemudian diolah di lembaga-lembaga politik formal negara. Nah, karena itu sebenarnya pada waktu kita bicara tentang kebijakan itu, tentunya para pengambil keputusan itu tentu tidak mungkin akan mampu begitu merepresentasikan semua keinginan dari masyarakat, mengakomodir semua kepentingan. Nah, karena itulah maka akan terjadi satu pertarungan partai-partai politik itu kan dia bertarung terkait dengan ideologi dia, terkait dengan janji-janji partainya, platform partainya, sehingga kemudian di arena partai politik misalnya itu masuk ke dalam lembaga suprastruktur politik itu dalam bentuk fraksi yang ada di kekuatan misalnya di lembaga legislatif, kemudian ada kader yang duduk sebagai kepala daerah atau sebagai kepala negara atau sebagai menteri, maka ini akan terjadi pertarungan akomodasi kepentingan, di mana mereka pasti akan memperjuangkan kepentingan konstituennya sebagai pemenuhan janji politik. Karena partai politik pada waktu dia tidak mampu memenuhi janji politik, dia juga akan ditinggalkan oleh konstituennya. Nah, karena itu sebenarnya dalam sistem politik yang demokratis itu, maka para pihak ini diberi arena oleh negara begitu melalui saluran-saluran, baik itu bersifat konvensional maupun non konvensional. Yang konvensional itu dia melalui saluran-saluran yang formal, yang resmi. Yang non konvensional itu dia melalui misalnya yang dilakukan kayak adik-adik mahasiswa ini adalah melalui misalnya demonstrasi, parlemen jalanan. Ya, pola-pola seperti itu memang ruang-ruang yang diberikan. Hanya persoalannya pada waktu kita bicara tadi tentang idealisme, tentang komitmen, mengelola negara itu sesuatu pekerjaan yang tidak sederhana. Karena para pengambil keputusan di negara itu dia tidak hanya mengakomodir hanya masyarakat itu hanya mahasiswa saja, atau masyarakat itu hanya kaum kaya saja, atau masyarakat itu hanya kaum miskin. Tapi masyarakat itu akan dipilah berdasarkan segmen-segmennya, dan itu semua harus terakomodir dalam keputusan atau kebijakan. Nah, pertarungan seperti inilah makanya tadi politik itu juga bisa seni. Seni itu bagaimana memainkan kepentingan-kepentingan itu, mendorong kepentingan-kepentingan itu bisa terakomodir dalam keputusan atau kebijakan politik. Nah, disitulah seninya, dan demokrasi itu tumbuh di dalamnya. Kemudian yang akan saya tanyakan, bagaimana sih membuat pembicaraan isu politik ini menjadi menarik, khususnya buat anak muda? Jangan dijawab dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut, dan jangan kemana-mana, tetaplah di Tatap Muka.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini dengan tema pemuda dalam ruang politik. Kita langsung saja. Saya ke Pak Dokter. Bagaimana sih tadi itu membuat politik itu menjadi sesuatu yang menarik? Karena apabila berbicara politik, itu unsur kebosanan jujur kadang ada gitu loh. Apalagi buat para pemuda generasi milenial. Ya. Yang pertama itu kan politik itu menjadi menarik pada waktu kemudian para pihak itu diberi ruang. Artinya politik itu dia akan mencapai kesepakatan dalam proses kesepakatan itu para pihak itu diberi ruang. Misalnya adik-adik mahasiswa dan lain-lain ini kita beri ruang itu dalam rangka kita melakukan pendidikan politik karena mereka lah yang menjadi Estafet kader kemudian. penerus. Kayak kita ini begitu. Mereka adalah generasi yang akan mengambil estafet di dalam berbagai kelembagaan politik. Pada waktu mereka ini terhambat kreativitas dan aktivitasnya, maka itu akan merugikan kita secara menyeluruh sebagai bangsa. Dan kemudian pada waktu mereka menyuarakan tentang idealismenya, proses idealisme itu akan berjalan secara gradual saja sebagai suatu proses dari pembentukan mereka tentang memaknai tentang politik itu. Pada waktu kemudian mereka melihat realitas politik itu, bahwa politik itu tidak semuanya baik begitu. Ya. Politik itu tidak semuanya menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, tapi juga politik itu juga bisa mengorbankan orang lain, bahkan menindas orang lain. Dan itulah fakta yang kita iya. temui selama ini. Dan karena itulah sebenarnya mereka kemudian diberi ruang untuk menyaring, kemudian mereka diberi ruang untuk menyeleksi, sehingga kemudian pada akhirnya mereka akan melihat tentang dunia ini atau kebijakan-kebijakan itu tidak selalu putih dan juga tidak selalu hitam, tapi itulah seni tadi. Bagaimana kebijakan itu kemudian dijalankan di dalam satu kekuasaan pada negara. Oke, yang ingin saya tanyakan, ditahan dulu ya para pemuda di sini. Harus sabar. Bagaimana menciptakan anak-anak generasi milenial ini sendiri untuk dia menjadi seorang politikus yang handal, kemudian berkarakter, memiliki nilai, memiliki norma. Apabila dari induknya sendiri, yang mereka lihat role modelnya tidak seindah yang seharusnya di atas kertas. Ya, artinya kan persepsi dan perspektif kita tentang politik itu kan apa yang diisi di dalam memori kita, di dalam memori para generasi muda ini. Nah, karena itu sebenarnya baik itu hitam maupun putih itu harus semua terisi. Nah, yang harus dilakukan, yang dikawal sebagai bagian dalam proses edukasi politik itu adalah bagaimana kita menyatakan begitu. Apalagi dari kalangan mahasiswa ini, khususnya yang misalnya dari sosial politik, mereka diajarkan tentang bagaimana politik yang baik, bagaimana proses prosedur pengambilan keputusan atau kebijakan itu dilakukan, bagaimana mengakomodasi kepentingan dan lain-lain. Nah, disitulah mereka akan melihat tentang realitas yang ada dan kemudian mencoba menyelaraskan dengan idealisme mereka. Karena pada akhirnya kalau kita melihat banyak aktivis-aktivis, tokoh-tokoh pemuda yang vokal misalnya. Kita melihat di tahun 75 ada, tahun 66 ada Akbar Tanjung. Kemudian yang baru-baru misalnya juru bicara kepresidenan Ajrul. Itu semuanya adalah dari para pencetus ide tentang idealis, aktivis mahasiswa, tapi kemudian mereka masuk ke dalam satu lingkaran-lingkaran kekuasaan. Jadi itu proses yang membentuknya. Jadi yang kita arahkan adalah bagaimana kita berupaya dan partai-partai politik termasuk tokoh-tokoh politik itu menyajikan kegiatan-kegiatan atau menyajikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mampu untuk mengarahkan atau membangun tata kehidupan politik yang baik. Walaupun politik itu tidak semuanya harus kemudian menjadi baik begitu. Karena ada kalanya politik itu juga harus menjadi tidak baik pada waktu ada keputusan besar yang harus kita tuju gitu. Misalnya negara itu dia akan membuat sebuah keputusan yang mungkin saja misalnya hari ini lockdown ini itu dilakukan. Kenapa negara melakukan itu?
Nah, dari masyarakat dan pengusaha ini menganggap bahwa kebijakan negara itu salah begitu, merugikan mereka. Tapi negara itu akan melihat tentang kontinuitas atau kelangsungan dari negara ini secara menyeluruh, yang kemudian mungkin oleh kelompok-kelompok ini tidak terpikirkan atau tidak terancangkan. tersampaikan dengan baik, tidak tersosialisasikan dengan baik di sini. Iya, semuanya akan ada begitu. Pada waktu negara membuat keputusan itu, maka tugas dari para pembuat kebijakan itu adalah bagaimana menyampaikan kebijakan itu kepada publik. Bagaimana publik bisa memahami, bagaimana publik bisa mengerti. Nah, saya kira apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga politik, oleh negara atau pemerintah juga pasti bermuara kepada kepentingan masyarakat. Nah, sejauh mana kemudian masyarakat itu menilai tentang kebijakan itu kan bergantung dari persepsi mereka. Mereka memiliki persepsi itu pada waktu kemudian mereka merasakan, mereka melihat, mereka mendengar, sehingga kemudian mereka mampu mengolah informasi-informasi itu dan kemudian membuat keputusan-keputusan, tindakan-tindakan atau perilaku seperti yang dipersepsikan oleh mereka. Oke, saya bergeser dulu ke mahasiswa. Kalau menurut kalian, dari sisi sebelah mana sih sebenarnya menariknya kita belajar politik itu? Siapa? Silahkan Bang Angga dulu. Oke, menariknya politik. Kalau kita berbicara tentang politik, kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan di sini. Di mana kita berdirinya? Karena tidak selamanya politik itu baik, tidak selamanya politik itu jahat. Tetapi bagaimana politik ini atau kebijakan ini untuk siapa terutamanya? Kita memilih melihat dampaknya nanti ke depannya bagaimana dari kebijakan tersebut. Contohnya tadi di lockdown dan sebagainya macam, itu adalah dampak dari kebijakan yang ada pada saat ini. Itu kalau kita lihat dari sisi ekonominya, memang kita akan mengalami penurunan, tetapi dalam sisi kelanjutan keberlangsungan kehidupan kita itu sangat berarti bagi kita. Jangan sampai kepentingan-kepentingan individual kita atau egoisme kita, terutama korporasi kita, untuk menghalangi keberlangsungan kehidupan kita. Kalau menurut Bang Ahmad sendiri, kalau melihat sekarang ini, apa sih menariknya kalian belajar politik segala macam? Dan menurut kalian sendiri, seberapa urgent sih pemuda di sini harus mengetahui atau harus belajar untuk berpolitik? Ya, kalau dari perspektif saya ya terkait politik ini, memang pada dasarnya di institusi pendidik pun ada yang namanya belajar tentang pendidikan politik seperti itu. Jadi peran atau urgensinya dari politik ini memang semua pengambilan keputusan, kebijakan itu diatur pada politik ini tersebut. Jadi memang kata Pak Dokter tadi kan berbicara politik ini kan berbicara baik dan buruknya seperti itu. Tetapi lebih kepada bagaimana strategi agar kebijakan dan keputusan ini nanti baik kepada masyarakatnya seperti itu. Oke, karena kita atasnya sudah kita kupas, kemudian kita mengerucut sedikit. Kalau dari pandangan pengamat politik sendiri, bagaimana politik kita di Kalimantan Tengah sendiri? Dari sisi pengamatan seorang pengamat politik. Ya, saya kira berhubungan dengan pemuda Kalteng. Di Indonesia ini adalah termasuk negara yang menjalankan sistem politik demokrasi. Ya. Nah, dalam konteks politik demokratis ini, maka kalau kita membedah dulu secara umum bagaimana kultur masyarakat Indonesia itu secara umum dalam konteks politik. Indonesia bukan sebagai masyarakat yang mayoritas memiliki budaya politik partisipan. Betul. Tapi kita masih di dalam budaya politik subjek, kaula, dan sedikit tentang partisipan. Tapi sistem misalnya pemilihan secara langsung ini itu juga memberikan pembelajaran politik yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, termasuk kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, karena itu kalau kita melihat tentang kondisi politik di Kalimantan Tengah dalam kontestasi dan dalam perspektif formal itu kita bisa melihat bahwa penyelenggaraan pilkada termasuk di dalamnya adalah pilpres itu juga berjalan dengan baik gitu. Dan kemudian kita melihat tentang partisipasi politik juga cukup tinggi, misalnya di pilpres dan pileg itu hampir 80% melampaui target yang dibuat oleh
KPU RI. Nah, dalam konteks-konteks secara formal seperti itu, tentunya kita bisa mengatakan bahwa politik di Kalimantan Tengah itu cukup representatif, cukup partisipatif begitu. Pada waktu kemudian dia melahirkan, karena mekanisme formal. Tapi pada waktu kita bicara tentang politik, politik juga tidak hanya dilihat tentang tingkat partisipasi secara kuantitatif, tapi dia juga akan melihat tentang kualitas dari partisipasi itu. Dan kemudian yang kedua juga, pada waktu kita bicara tentang pemilu, demokrasi itu representasi dari pemilu dan hasil dari produk dari pemilu itu, maka kemudian akan terlihat apakah hasil itu juga menggambarkan tentang yang pertama, misalnya di legislatif, apakah kemudian hasilnya itu menggambarkan tentang terpilihnya dari yang mewakili masyarakat itu dengan memiliki kapasitas-kapasitas yang tentunya sebagai sebuah lembaga, misalnya di DPR sebagai sebuah lembaga legislatif, mereka akan mampu melaksanakan tugas dan fungsi kelegislatifan itu dengan baik. Nah, itu akan terlihat nanti dilihat dari kualitas kinerja. Pada waktu kita bicara tentang pilkada, maka akan terlihat dari bagaimana kepala-kepala daerah yang dihasilkan dalam proses pilkada itu mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, membawa perubahan-perubahan bagi masyarakat. Nah, hari ini outputnya yang dinilai. Iya, hari ini yang dilihat adalah bagaimana kita menilai itu. Penilaian publik itu tidak hanya dilihat dari dilihat dari pernyataan kuantitatif begitu. Misalnya tidak hanya diukur dari hasil survei penilaian ya dan dari BPS saja begitu. Tapi kemudian bagaimana secara real masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah itu bisa merasakan ada satu perbaikan atau satu perubahan-perubahan. Nah, sehingga pada waktu kita melihat tentang politik itu, dia tidak hanya berbicara secara formal, tapi dia juga akan menilai secara kualitas dari pelaksanaan itu. Oke, ditahan dulu sampai kualitas. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini dengan tema pemuda dalam ruang publik. Saya langsung ke pemudanya nih. Gimana tadi? Kita lanjut, menurut kalian, dari kacamata kalian sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, gimana sih sebenarnya di Kalteng itu sendiri? Perpolitikan kita gimana? Demokrasi kita gimana? Silahkan. Oke, menurut saya sendiri pribadi, di dalam politikan kita, terutama di Kalimantan Tengah, itu kurangnya sosialisasi untuk para pemuda, untuk anak-anak, mulai dari usia dini, mulai kurangnya sosialisasi pendidikan mengenai politik tersebut. Makanya terkadang ketika mereka sudah memiliki hak pilihnya, mereka dibutakan tentang masalah politik ini. Jadi mereka tidak paham mengenai tentang politiknya. Nah, di sini peran sebagai mahasiswa itu adalah agent of control. Jangan sampai ketika nanti terpilihnya para pemimpinan kita ini, kita melepas begitu saja, tetapi peran kita adalah mengawal lagi kebijakan-kebijakan yang akan timbul di sana. Dan harapannya kita sebagai anak muda juga sebagai generasi penerus juga akan menurunkan ini. Dalam artian pengkaderan kita harus jalan di situ. Untuk menyampaikan bagaimana pentingnya politik itu, pendidikan politik sejak dini, agar ketika mereka sampai pada saat yang mereka untuk memilih, mereka sudah paham bagaimana politik itu terjadi. Selama kalian di sekolah, adakah itu disosialisasikan? Selama ini dari kalian SMA? Tidak pernah ada untuk kami merasakan pendidikan politik tersebut. Dan ketika kalian sudah berumur 17 tahun, ketika di SMA, para dalam tanda kutip aktor ini hanya datang untuk mensosialisasikan bahwa akan ada pemilihan, jangan calon A, B, C, D. Demikian? Ya, betul. Oke, geser lagi ke Mas Ahmad, silahkan. Jadi kalau, PR nih untuk Pak Doktor ini. ya, jadi kalau kita berbicara tentang politik atau demokrasi yang ada di
Kalimantan Tengah khususnya, bahwasanya dalam sudut pandang saya atau perspektif saya, untuk politik yang ada di Kalimantan Tengah itu, kita jangan melihat pada konteks bahwasanya itu baik-baik saja gitu kan, tetapi kita lihat juga pada pendidikan politiknya yang disebut saudara saya tadi kan, harus adanya sosialisasi terkait tentang politik tersebut, agar masyarakat, terkadang masyarakat ini menurut saya tidak tahu gitu kan, mana nih yang sesuai visi dan misinya ke depan. Apalagi di daerah Lewu ya. Di daerah-daerah kampung kan seperti apa. Jangan sampai ya saya bilang tadi ya, sampai masyarakat atau anak muda itu tidak tahu tentang hal politikan ini. Nah, jadi perlu adanya pendidikan atau sosialisasi ke depannya agar masyarakat Indonesia ataupun Kalimantan Tengah khususnya tahu perpolitikan itu seperti apa. Kemudian dengan adanya gadget, seberapa besar peran gadget itu sebenarnya bisa menjadi media untuk mensosialisasikan politik atau pendidikan politik sendiri? Ya. Karena kalian hidup di era gadget ini. Ya. Kalau menurut saya, Bu, tergantung pada personilnya sendiri, tergantung pada individunya. Bahwasanya kan ini di gadget ini kan tidak hanya perpolitikan aja, tidak hanya berita politik, tetapi berita ekonomi, sosial, kebudayaan dan lingkungan itu semua ada. Tetapi balik lagi kepada individu sendiri, apakah dia ini melek politik atau menutup seluruh mata tentang politik ini. Kalau menurut kalian sendiri, selama ini melihat di lingkungan kalian sendiri, seberapa besar sih teman-teman itu mengakses hal-hal seperti ini? Belajar demokrasi, belajar berpolitik, atau yang lain aja dilihat nih? Pertama, kalau kita Karena ada mantan ketua KPID di sini. Sebagai masukan juga nanti. Iya. Pertama sebenarnya kemasannya itu yang harus dibuat menarik, karena kalau misalnya anak muda zaman sekarang kalau dia tidak menarik, ini tidak menarik, di skip, dilewatkan begitu saja. Sebenarnya ini harus dikemas dengan sedemikian rupa. Packagingnya yang harus diperbaiki. Packagingnya. Karena kita sudah menghadapi industri 4.0, jadi era digital ini sangat luar biasa, dan bagaimana cara kita mengemasnya melalui video, karena visual lebih masuk ke dalam pikiran kita untuk cara. Dan biasanya adanya ini kalau dekat-dekat hari H-nya aja. Iya, itu. Hari H misalnya kita sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kembali. Nah, biasanya di situ akan muncul, tetapi sebelum itu kan kita tidak tahu. Itu yang kita pertanyakan, kenapa cuma di hari-hari dekat pemilihan saja mereka muncul. Sepertinya langsung Pak Dokternya menjawab. Gimana nih Pak? Ini entah keluhan hati atau ini pengalaman pribadi. Nah, Bapak bisa menyaring sendiri. Silahkan Pak. Iya, yang pertama, pendidikan politik itu kan tidak harus dalam bentuk formal. Pendidikan politik itu bisa dalam bentuk non formal, seperti yang dipelajari dari media, dari interaksi sosial di masyarakat, terutama generasi muda. Kemudian yang kedua, pendidikan politik itu juga bisa diajarkan melalui sejumlah regulasi yang dibuat oleh negara atau pemerintah, di mana misalnya kita harus datang ke TPS, harus berpartisipasi. Ada satu ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk belajar tentang politik. Nah, karena itu sebenarnya harapan kami kepada generasi muda, terutama mahasiswa, itu semua sumber itu menjadi input. Dan kemudian yang kita harapkan adalah kecerdasan dalam mengolah Dan memilah. Ya, mengolah itu. Jadi dalam proses pengolahan itu ada pemilahan mana yang bagus dan buruk. Intinya pada waktu kita bicara tentang politik itu menjadi baik, maka dia harus menyuarakan kepentingan masyarakat secara luas. Kalau teorinya kan bagus Pak, tetapi ketika aktor si role model ini yang membawa hal negatif, otomatis kan turunannya juga yang kami saksikan selama ini. Ya, artinya sebenarnya kan pada waktu kita bicara tentang politik itu, hasil dari proses seleksi misalnya rekrutmen politik itu, misalnya dalam proses kontestasi itu adalah apakah kemudian terpilih kembali atau tidak. Itu yang menjadi penilaian, sumber penilaian dari publik salah itu satu. seharusnya. Nah, hanya memang pada waktu kita melakukan sistem pemilihan secara langsung ini kan juga terjadi hal-hal yang kemudian dipakai oleh para pihak. Dalam kontestasi itu, di dalam proses politik itu sebenarnya sah-sah saja sepanjang tidak ada
pihak-pihak yang menggugat kemudian sepanjang tidak ada keputusan-keputusan hukum yang mampu menjangkau mereka, begitu, menarik mereka dan mempidanakan mereka, sehingga dalam proses politik itu pada waktu suara itu kemudian dihasilkan suara terbanyak, maka itu sah-sah saja begitu. Dan pada waktu KPU menetapkan walaupun banyak pelanggaran, tapi itu tidak tercatat atau tidak kemudian dipersoalkan dan itu dianggap selesai, atau maka masyarakat tidak tahu kemana harus melapor atau caranya seperti apa. Kalau di daerah kita di tengah kota mungkin akses informasi gampang, tetapi kemudian di daerah. iya, artinya itu makanya pada waktu kita bicara tentang sistem politik itu kan kelembagaan-kelembagaan politik ini kan harus kuat begitu. Pada waktu kita bicara tentang pemilu itu kan ada pihak-pihak, misalnya penyelenggara itu harus memiliki integritas, kemudian partai politik, kemudian ada masyarakat di dalamnya, kemudian ada paslon itu sendiri, bagaimana mereka mengatur itu. Tapi intinya dalam kontestasi itu adalah bagaimana mereka bisa menyajikan secara baik. Hanya hari ini memang dalam tata kehidupan politik kita, khususnya di banyak tempat itu, yang penting politik itu kan memenangkan pertarungan. Maka ada juga stigma yang berkembang, lebih baik menang dengan tidak terhormat daripada kalah dengan terhormat. Nah, ini kan juga adalah bentuk-bentuk pendidikan politik yang disajikan oleh para elit dan lain-lain. Nah, karena itu sebenarnya yang harus diingat pada waktu para pihak ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik itu ada hal rambu-rambu yang dipegang. Walaupun politik itu adalah sebuah proses kontestasi, tapi kontestasi itu harus dibangun secara terhormat. Nah, karena itu kita juga nanti 2020 September itu akan melakukan pemilihan kepala daerah, baik itu di Kota Waringin Timur maupun di provinsi. Nah, sebenarnya yang harus diingat bahwa dalam proses kontestasi itu ada edukasi politik. Nah, sehingga para pihak itu juga, walaupun dalam setiap kontestasi itu ya namanya kontestasi, terjadi pertarungan, tapi diharapkan berupaya untuk menyajikan proses pertarungan itu secara elegan, begitu, secara demokratis, sehingga para pihak masyarakat itu dididik untuk menyaksikan proses kontestasi itu secara menarik begitu. Sehingga politik tadi bagi adik-adik kita mahasiswa itu menjadi menarik pada waktu kemudian para elit ini menampilkan, menyuguhkan satu tontonan proses kontestasi itu yang baik. Nah, kita berharap sebagai pengamat politik, sebagai akademisi, kita ingin tatanan ini terbangun, karena itulah sebenarnya kalau yang selama ini pengamat sendiri melihat seperti apa teman-teman melihat? Ya, artinya pada para pihak mungkin memanfaatkan ya peluang-peluang yang ada, dan seperti saya katakan tadi, ruang atau arena atau para pihak yang terlibat dalam proses, dalam kontestasi, dalam proses demokrasi itu kan memiliki sudah tersedia begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemudian kultur dari masyarakat itu sendiri yang menerima apa adanya, khususnya di Kalimantan Tengah ini, dan kemudian institusi pengawal dari pemilu ini atau penyelenggara demokrasi ini, misalnya KPU, Bawaslu, kemudian tidak melihat atau menutup mata tentang persoalan-persoalan seperti itu, atau belum memiliki responsif yang baik terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, inilah yang harus kita dorong bersama, inilah yang harus kita ciptakan, bagaimana muncul satu kesadaran gitu. Karena pada waktu kita bicara tentang pemilu yang berkualitas, demokrasi yang berkualitas, maka semua komponen-komponen yang ada di dalamnya itu terlibat untuk menciptakan, termasuk aparat keamanan. Karena di dalam kaki dari penyelenggaraan pemilihan itu kan ada penyelenggara, ada partai politik, ada individu pesertanya, kemudian ada masyarakat pengawal, kemudian ada KPU, ada aparat keamanan, ada pemerintah di dalamnya, ada birokrasi. Nah, bagaimana para pihak ini menyepakati sesuatu? Saya kira memang proses pemilu itu adalah proses yang tidak bisa simsalabim kemudian membentuk sebuah kultur politik yang partisipatif dan pemilu yang berkualitas. Tapi paling tidak seiring dengan
tuanya, karena kita sudah melaksanakan pemilihan, kalau pemilihan langsung itu kan dari 2005, itu semakin sudah beberapa kali tahapan Sudah dalam ini, tanda kutip sudah mulai menjadi dewasa. ya harusnya instrumen-instrumen ini kita bangun. Oke, kita melakukan pertarungan kontestasi, kita melakukan kontestasi dalam jabatan-jabatan politik, tapi juga kita harapkan para elit menyajikan pola berpolitik yang demokratis secara elegan. Kalau menurut kalian mendengar penjelasan dari Pak Dokter tadi seperti apa di tempat kita ini? Sebentar lagi kita akan mulai starting lagi. Kalau menurut kalian juga bagaimana kesiapan yang sudah dilakukan para calon-calon kontestan yang mau bertarung 2020 ini? Ya pertama itu tadi melalui sosialisasinya harus mulai berjalan mulai dari sekarang agar kita tahu bagaimana apa gagasan konsep yang akan dibawa oleh. Kalau cuman foto, kalau seperti sekarang kita ada melihat beberapa, kita mengerucut lagi, cuman ada beberapa foto seperti itu, kenal wajahnya. Nah di situ sebenarnya inilah yang hilang dari kita sebenarnya sebagai kaum intelektualitas. Kita bukan hanya menilai sekedar visi dan misi, tapi grand design apa yang konsep yang akan dibawakan ke depan 5 tahun ke depan, apa yang ingin dia terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, itu yang harus. Kalau selama ini kalian melihat, sudahkah kepentingan-kepentingan itu menyentuh kaum muda yang mereka bawa selama ini? Kalau menurut saya belum sampai sekarang, karena itu tadi konsep yang mereka bawakan itu tidak tersampaikan secara langsung, secara meluas di masyarakat, karena hanya beberapa pihak yang mengetahui apa yang ingin mereka bawakan ke depannya. Itu juga yang harus menjadi tugas kita bersama untuk menyebarkan luaskan ini, karena pemimpin negara kita juga mempunyai nawacita. Itulah yang ingin dibawakannya selama dia kepemimpinan ke depannya. Seperti itu. Bergeser ke Ahmad dengan pertanyaan yang sama. Menurut Ahmad sendiri seperti apa sih? Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana sih politik itu kedepannya nanti, menurut saya lebih kepada grand design-nya nanti, grand design atau konsep kedepannya itu selama dia ingin mencalon itu, apa sih yang akan ditawarkan, apa saja sih yang sudah dia selama menjabat itu yang sudah dia lakukan, jadi agar mengerucut lagi nih. Agar kita tahu lagi ke depan itu bagaimana strategi dia agar menjalankan roda perpolitikannya itu seperti apa. Terus bagaimana caranya supaya teman-teman juga khususnya yang muda-muda ini atau masyarakat yang di akar rumput tidak mengatakan wani piro untuk pemilih? Kok senyumnya jadi gimana gitu? Artinya banyak nih. Iya. Kalau kita Gimana berbicara wani piro itulah kekurangan kita yang masih menjadi permasalahan besar. Real di lapangan. Kalian pasti menemui. Oke. Karena inilah yang hilang dari kita, nilai-nilai inilah yang hilang dari kita. Karena itu tadi beberapa nilai yang ditawarkan hilang karena bisa kita bilang money politik yang bermain di sana. Jadi orang tidak melihat gagasan apa, konsep apa yang dibawakan. Jadi itu menghilang dari permukaan. Yang dia lihat adalah nilai yang dia dapat itu berapa. Jadi nilainya nilai nominal bukan nilai dari ininya. Oke, langsung ke Pak Dokter. Seberapa urgensi sebenarnya regenerasi ini harus terjadi saat ini? Iya, saya kira kan tugas dari negara itu adalah melakukan edukasi politik terutama kepada generasi muda. Nah, karena itu sebenarnya proses melakukan pendidikan politik itu tidak terhenti dan tidak hanya pada momentum tertentu. Jadi proses itu berjalan terus-menerus. Nah, dalam konteks demokrasi, sebenarnya demokrasi itu juga menjadi bagian dari budaya kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai pada waktu terjadi kontestasi itu budaya itulah yang dikembangkan. Nah, hari ini bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kita mendorong, dan kemudian bagaimana prioritas program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini untuk melakukan edukasi politik kepada generasi muda ini. Nah, edukasi ini tidak hanya dinyatakan begitu, tapi juga dilakukan. Dilakukan itu dalam bentuk misalnya tersedianya anggaran dan kemudian ada program yang berlangsung secara kontinuitas dan terukur. Siapa saja sih Pak yang harus mengajarkan ini kepada generasi muda ini? Selain daripada tokoh-tokoh politik saja. Ya, saya kira sebenarnya yang mengajarkan kepada generasi muda ini adalah bagaimana proses demokrasi ini menjadi kultur masyarakat itu sendiri. Jadi siapa yang mengajarkannya adalah dalam
dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam konteks masyarakat itu siapa yang menentukan? Salah satunya bagaimana sistem regulasi yang dibuat, bagaimana para penyelenggara, para elit-elit politik, para pengambil keputusan itu berupaya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan koridor demokrasi itu sendiri. Kalau di mahasiswa berarti di BEM ini salah satu caranya, salah satu tempatnya. Iya. Mereka berorganisasi, berdemokrasi. Demokrasi. Oke, mengerucut sedikit Pak, menurut pengamatan Bapak, bagaimana Pak geliat atau konstelasi politik kita menghadapi Pilgub ini Pak? Adakah kekuatan-kekuatan tertentu yang sudah bermain di situ, kemudian kesiapan mereka seperti apa? Iya, saya kira. Bocoran sedikit Pak, bocoran sedikit. Iya, saya kira dalam kontestasi ini kan pasti, karena apalagi ini kan Nama sudah mengerucut. Iya. Ya. Apalagi ini sudah hanya menunggu beberapa bulan begitu. Para pihak yang sudah memiliki kepentingan itu akan memainkan semua ruang begitu. Nah, kalau kita melihat sudah muncul begitu, sudah mengerucut beberapa nama-nama yang akan nanti bertarung. Hanya persoalannya adalah bagaimana partai memberikan rekomendasi. Harapan kita bahwa di pemilu Kalimantan Tengah ini, khususnya provinsi ini, itu dilakukan secara baik, secara demokratis, sehingga partai-partai politik pun mempergunakan hak-hak politik partainya. Artinya seperti ini. Kita berharap bahwa akan terjadi sebuah proses kontestasi yang menarik bagi publik begitu. Jadi kontestasi yang menarik bagi publik ini. Menariknya di sini seperti apa? Ya. Realnya seperti apa? Menarik ini di mana partai-partai yang memang memiliki hak suara Yang untuk besar. bisa mampu mengusung itu akan menyajikan, mampu menampilkan pilihan-pilihan politik bagi masyarakat. Itu yang kita harapkan, sehingga kemudian publik itu bisa memiliki banyak pilihan. Masyarakat itu tidak punya pilihan apa-apa dalam kontestasi pilkada pada waktu partai politik itu menentukan seperti itu. Makanya seperti saya sampaikan, kefrustasian masyarakat juga bisa terjadi karena suguhan tampilan yang disampaikan oleh partai politik dalam mengakomodasi para bakal calon menjadi calon itu tidak mampu mengakomodir kepentingan publik. Nah, kita berharap partai-partai ini mampu menyajikan itu. Dari sekian nama yang sudah keluar dan mengerucut, yang sudah kita tahu di media massa, menurut Bapak sendiri dan nanti menurut teman-teman, yang kira-kira ideal itu seperti apa sih Pak? Yang sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan teorinya, ada tidak? Ya, saya kira seperti saya sampaikan tadi, pada waktu kita bicara tentang sesuatu yang formal, maka ada sejumlah aturan di mana mereka harus mendapat direkomendasikan, diusung oleh partai-partai politik. Maka publik itu sebenarnya tidak punya pilihan begitu. Karena hari ini itu pilkada yang ada di Kalimantan Tengah itu sangat ditentukan oleh partai-partai politik. Partai-partai besarkah atau seperti apa? Ya, besar atau kecil, sepanjang mereka mampu melakukan koalisi dan mampu mengusung para calon itu, sebenarnya itu akan menjadi lebih baik begitu. Dan saya kira siapapun misalnya untuk Pak Gubernur, petahana itu juga menjadi sesuatu yang elegan karena akan terjadi pertarungan itu tidak melawan kota kosong. Tapi di mana ada real kemenangan, misalnya pada saat terjadi kontestasi itu, kemenangan misalnya salah satu pihak atau petahana itu, kemenangannya itu adalah berdasarkan hasil pertarungan yang dilakukan secara elegan karena dia berhadapan dengan peserta kontestasi yang lain. Nah, sehingga publik pun juga merasa puas begitu. Kalau menurut sudut pandang Bapak, seperti apa sih pemimpin yang ideal kalau dari teori yang sudah dipelajari? Ke teman-teman dulu, menurut kalian aja, seperti apa sih keinginan kalian pemimpin? Memang kita berbicara tidak ada yang ideal, tetapi mengerucut hampir lah. Kalau menurut teori yang kalian pelajari selama ini di bangku kuliah. Sebenarnya memang tidak ada pemimpin yang ideal di sini, tapi bagaimana dia meyakinkan masyarakat dan konsep yang ia bawa untuk membawa perubahan dan kegerakan. Itulah yang kita inginkan. Dan ada target-target yang untuk dia capai nanti ketika di kepemimpinannya. Bahkan di akhir, di penghujung di kepemimpinannya, dia bisa mengevaluasi mana kekurangannya, mana kelebihannya. Disitulah yang diperbaiki oleh pemimpin selanjutnya. Bukan kita mengulang dari nol lagi, tapi kita harus melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang. Bagaimana kalau misalnya partai pengusung ini dia kecil, tetapi sebenarnya kualitasnya bagus, tetapi terkalahkan dengan yang besar, yang memiliki segalanya.
ruang Inilah kekuasaan jadi, ada. Jadi permasalahan kita bersama. Permasalahan Pak Dokter, permasalahan ini. Iya, Oke, sebenarnya lanjut. Banyak sebenarnya orang-orang yang bagus tapi tidak dilirik oleh partai-partai politik. Perahunya tidak menarik, mereka Iya, bilang kan. betul. Sebenarnya konsep yang ditawarkan itu baik, tetapi karena tidak adanya perahu, tidak adanya dukungan itu yang menghambat mereka. Sebenarnya mereka memiliki gagasan yang baik. Akhirnya apa yang ingin ditawarkan, apa yang dibawa itu tidak bisa diterapkan karena dia kalah duluan sebelum berperang. Oke, Bang Ahmad silakan. Jadi untuk terkait pemimpin atau calon yang ideal menurut saya itu tidak ada yang sempurna sih sebenarnya. Semua orang pun tidak ada yang sempurna. Tetapi kita bisa mengetahui celah-celah bagaimana dia itu bisa memimpin. Contohnya misalkan dia bisa mengayomi masyarakatnya atau mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya misalkan dia bisa mengayomi keluarganya, itu saja yang penting. Dan sudah dia bisa mengayomi keluarganya, baru dia mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun khususnya di Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara background atau perahu untuk aktor ini, saya rasa harus adanya memang yang memang benar-benar mempunyai konsep tadi, konsep agar si aktor ini nanti bisa juga bersaing dengan orang-orang yang ada perahunya seperti itu. Apalagi perahu besar ya. Iya. Kalau menurut kalian selama ini perahu besar di sini apa sih? Di Kalteng. Kenapa jadi senyum? Jadi itulah kalau kita melihat ya ada kepentingan-kepentingan kelompok yang timbul di sana, bukan kepentingan-kepentingan masyarakat. Itu yang kalian rasakan. Ya, bahkan kalau dari pandangan kami seharusnya di dalam ruang lingkup partai tersebut harusnya mengadakan kalau bisa kita bilang lelang jabatan di situ. Bagaimana kita bersaing, menawarkan konsep di dalam situ, baru dari dalam bisa menilai mana pemimpin kita yang pantas dan layak untuk kita usung. Bukan hanya melihat dari finansial dan sebagainya, tapi kita harus melihat bagaimana kemampuannya, kecakapannya nanti dalam memimpin 5 tahun ke depan. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, ke Pak Dokter, kesimpulannya ke depan ini seperti apa? Kemudian apa harapannya untuk pemuda seperti apa? Iya, yang pertama situasi politik atau sistem politik yang terjadi hari ini kan adalah hasil dari proses-proses politik sebelumnya. Nah, bagaimana caranya supaya fenomena-fenomena yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi bisa diselesaikan atau diminimalisir? Adalah yang pertama, bagaimana para pihak, terutama dalam hal ini yang memiliki peran itu adalah para elit politik, partai politik, dan juga penyelenggara pemilu itu, dan juga masyarakat di dalamnya itu adalah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Seperti disampaikan tadi, partai politik yang menjadi corong utama dalam pilkada itu, partai politik itu memiliki peran yang sangat luar biasa, bukan hanya dalam pilkada, dalam sebuah sistem politik. Nah, kita belum menemukan bahwa partai politik itu memberikan edukasi politik yang lebih bagus kepada kita. Nah, sehingga situasi yang hari ini itu tidak bisa kita perbaiki serta-merta begitu. Tapi ada satu komitmen upaya dari semua pihak itu untuk melakukan perbaikan. Nah, itu yang paling penting yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian pesan terakhir yang bisa disampaikan pada segmen ini untuk masyarakat, sebentar lagi kita akan pemilu ini. Ya, demokrasi itu hanya akan berkualitas pada waktu para pihak yang terlibat di dalam proses demokrasi itu, dalam proses demokratisasi itu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bagaimana aturan-aturan yang telah dirancang dalam sistem demokrasi itu, sistem politik yang demokratis itu bisa dilakukan dengan baik. Pilkada Kalteng itu akan memiliki kualitas dan akan memiliki nilai bagi masyarakat Kalimantan Tengah sepanjang partai politik, kemudian para kontestan yang bertarung di dalamnya itu menyajikan, menampilkan gaya berpolitik atau perilaku politik yang benar-benar untuk bisa menunjukkan sistem politik yang demokratis. Pemimpin yang ideal juga susah kita temukan. Tapi dalam proses pilkada yang lahir hari ini di Indonesia dari 2005 itu ada tokoh-tokoh kepala daerah yang bisa menjadi panutan, menjadi ukuran barometer kita. Terima kasih untuk Pak Dr. John Rete Aprisandi selaku pengamat politik di sini. Karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih.
kasih juga kepada Eva Prasmehaga dari BEM UPR dan juga kepada Ahmad Sofian Diwanandi dari BEM juga. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di sini. Lain waktu kita akan ketemu karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih semuanya. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Tatap Muka. Jadilah pemilih yang cerdas. Dan pilihlah nanti dengan hati nurani. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama rekan-rekan bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.